Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan membahas tentang bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini menjadi penting karena ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara verbal. Ya. Oleh karena itu, kita menggunakan pola komunikasi yang paling tradisional, yaitu melihat dari bagaimana orang memberikan ekspresinya. Nah, itulah sebenarnya yang dimaksud dengan bahasa tubuh. Oke, mari kita mulai dari ini. Bentar ya, saya beresin dulu. Oke. Oke. Ya, jadi bahasa tubuh sendiri itu apa sih? Body language itu adalah proses komunikasi non-verbal, ya, tidak menggunakan kata-kata yang dilakukan secara sadar maupun nggak sadar. Melalui apa? Melalui mimik, melalui pergerakan, melalui bagaimana gerak-gerak tangan atau tubuhnya, badannya, kaki, lengan, dan sebagainya. Dia juga menggunakan ekspresi dari muka, menggunakan postur tubuhnya, mau membungkuk, mau berdiri tegak, mau mendongak, ya. Gerakan-gerakan lainnya, gesture ya, pergerakan apa namanya, mata, arah mata, sentuhan, maupun penggunaan jarak di antara komunikasi mereka. Kenapa ini menjadi sifatnya universal? Lintas kebudayaan, ya, ternyata enggak. Lucu ya. Jadi bahasa tubuh itu tidak universal. Beberapa budaya itu memberikan pengertian atau memberikan persepsi yang berbeda untuk satu ekspresi. Ya, umpamanya saya lupa di daerah mana ya, Italia atau apa. Kalau Anda pakai jempol gini ya, jempol itu nggak sopan. Karena ekspresi yang sama tentang jempol itu, kalau di Indonesia ekspresinya tuh jadi kayak begini. Nah, nggak sopan kan? Nah, artinya tidak semua ekspresi itu bisa diterima di semua kultur. Itu pertama ya. Jadi kita mesti ngecek dulu di kultur tersebut ekspresi tersebut bisa diterima atau enggak. Atau adakah cara untuk melakukan ekspresi yang lain. Yang nggak universal lainnya umpamanya begini. Di India, kalau dia ngomong iya itu begini, aja. Ya, 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 ya. Kalau ngomong enggak itu gitu. Oh, enggak begitu caranya. Ya. Kebalik dengan kita. Oke? Nah, kemudian kesulitan lagi adalah apa? Ada politisi atau aktor yang dia sudah tahu caranya dan dia sudah berlatih sehingga dia bisa menguasai bahasa tubuh tersebut. Nah, ini berbahaya. Kenapa? Dia bisa memanipulasi bahasa tubuh tadi untuk membuat orang yang berkomunikasi dengan dia tanda petik ketipu. Yang ketiga, satu ekspresi yang sama itu kita mesti lihat konteksnya. Kadang-kadang penafsirannya bisa beda. Contoh, ada orang yang terus kayak meringkuk gitu ya, tangannya di depan dadanya. Ada dua ekspresinya. Kalau kondisi normal, dia itu merasa nggak aman. Tapi kadang-kadang masalahnya bukan karena nggak aman. Udaranya lagi dingin. Jadi bisa jadi dia kedinginan. Ya, dapat situ kan? Oke? Nah, ini adalah beberapa contohnya. Nih laki nih. Dia mau nunjukin aku nggak peduli nih kanan atas nih. Aku nggak peduli. Ya, lihat
pinggulnya menghadap ke tempat lain, dengerinnya ke arah samping. Yang di bawah nih, dia pegang hidung. Nah ini indikasi berbohong. Ya, ini tangannya model terbuka. Itu indikasi orang ini jujur. Apa kewaya dan kiri atas. Yang laki ini indikasinya agresif, yang perempuan ini indikasinya dia merasa terancam, ya, sehingga dia menutup diri. Apa? Lihat nih, tangannya disilangkan, kakinya juga disilangkan. Jadi itu semacam pertahanan diri. Eh, ada orang yang dia bukan garu-garu tapi dipijetin. Itu bisa jadi dia nggak interest, bisa jadi dia pusing, bisa jadi dia gak enak aku ngomong sama orang ini, mau minggat gimana caranya nggak tahu dia. Ya, itu contoh-contoh dari beberapa. Nah, nanti kita akan coba lihat bagaimana penggunaan jarak. Ya, contoh, ini ada gambar ini menarik nih. Lyndon B. Johnson. Lyndon B. Johnson ini terkenal orangnya agresif. Sehingga dia sering mengintimidasi orang dengan masuk ke jarak yang dekat sekali ke orang tersebut. Ingat, intinya cuman setiap orang itu punya namanya personal space. Jadi semacam satu tembok imajiner yang membatasi dia dengan orang lain. Nah, selama di balik tembok imajiner tadi dia merasa masih nyaman, aman. Tapi begitu ada orang yang masuk ke situ dia mudah menjadi nggak nyaman. Ya, itu personal space. Nah, eh, semakin kita akrab dengan orang, maka semakin pendek atau semakin dekat personal space kita. Ya. Jadi kita nanti, ini masalahnya kita harus latihan sampai di mana personal space ini tadi nyaman dan sampai di mana dia bisa menjadi ancaman buat orang yang memiliki personal space. Oke? Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Kalau yang jarak yang paling aman sebagai pembicara dan audiens itu di atas 33,6 meter ya, di atas 3,5 meter lah. Nah, social zone itu bisa ngomong dengan aman antara 1,5 meter sampai 3,5 meter. Kawan itu ada di antara 1,5 meter sampai dengan ya 0,5 meter lah. Nah, lebih dekat dari itu yang disebut sebagai zona intim. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi ingat, ini cuma kurang lebih. Kalau orang itu tinggal di daerah yang padat, maka personal space-nya akan semakin rapat. Contoh. Anda pernah naik KRL? Nah, kalau Anda naik KRL, personal space Anda itu hancur lebur. Kenapa? Udah nggak pakai space lagi kalau lagi jam sibuk nempel, ya kan? Tapi itu norma itu akhirnya bisa diterima. Kenapa? Karena memang tempatnya sempit. Ya. Nah, kalau orang baru dari gunung, wah itu dia akan merasa nggak nyaman sama sekali. Kenapa? Mereka biasa tempat mereka luas. Sehingga personal space-nya itu bisa lebih jauh-jauh. Ya. Jadi pelajari baik-baik. Personal space ini yang ada di sini itu cuma kira-kira. Oke. Nah, nanti tergantung dari kultur budaya yang ada maupun yang dianut oleh orang yang sedang Anda dekati tadi. Ya. Nah, kita nanti setelah itu akan ngomong tentang tangan. Bagaimana tangan ini ditaruh. Kalau dimasukin kantong itu gimana? Kalau dia apa ya bersilang 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 tangan itu gimana? Ya. Ya, secara umum kalau tangannya dimasukin kantong atau dia menyilang tangannya, akhirnya dia nggak nyaman bicara atau berkomunikasi dengan Anda. Kalau telapak tangannya ke arah
Anda terbuka, artinya dia berusaha ngomong yang benar. Tapi kalau tertutup gini arahnya, ya hilang ini saya. Kayak gini. Itu biasanya dia sedang mencoba menyembunyikan sesuatu. Nah kalau tangannya bergerak terus sambil kuping, nah itu tanda-tanda dia sedang berusaha untuk berbohong. Oke? Jadi ingat ya, bahwa yang namanya bahasa tubuh itu seringkali bisa Anda lihat contohnya pada anak kecil. Anak kecil itu kalau dia berbohong, dia akan berusaha menutup. Kenapa? Bahwa sadarnya bilang salah, maka ini salah, maka dia berusaha nutup. Nah begitu udah tua itu masih ada sisa-sisa, cuma dia nggak nutup begini, diperhalus dengan gini ya, garuk-garuk daerah-daerah sini, daerah-daerah mulut yang sebenarnya nggak gatal, atau kuping bolak-balik yang sebenarnya nggak gatal, ya. Nah, tapi balik lagi, hati-hati. Kadang-kadang ada orang yang memang gatal. Kenapa? Flu, ya. Atau udaranya memang dingin, orang ini menjadi sensitif. Oke? Nah, ini adalah bentuk ini tangannya. Ini yang saya maksud di sebelah kiri, ini yang bersilang tangan tadi yang saya maksud. Ya. Kalau yang kanan ini dia bertolak pinggang namanya. Nah, tolak pinggang itu menunjukkan agresif, sifat-sifat agresif. Kenapa? Kalau Anda lihat nih, ini ada intinya. Tubuh manusia nih, bidang dada ini, itu sebenarnya semacam ruang yang harus dilindungi. Kalau dia merasa terancam, maka tangan atau objek-objek lain itu berusaha dia taruh untuk melindungi ruang yang dada tadi. Ya. Semakin banyak anggota tubuh atau objek lain seperti tas, map ya, yang digunakan untuk menutup bagian depan ini, ya, yang merah itu tadi, itu artinya dia merasa terancam atau nggak nyaman sama sekali. Sebaliknya yang di sebelah kanan kalau Anda lihat dia sedang mempertontonkan daerah dadanya. Artinya apa? Gue nggak takut sama lo. Ayo, nih kalau berani nih, ini dadaku, mana dadamu? Ya, kayak gitu. Ya, sampai di sini moga-moga ada pengertian. Sekarang bagaimana dengan tangan di belakang? Kalau tangan di belakang, Anda lihat, yang sebelah kiri, itu dia mau menunjukkan percaya diri. Ingat ya, yang pertama, kalau dia tangan di belakang ini, berarti dadanya yang depan itu terbuka. Ya. Dia naruhnya saya percaya diri. Nah, kalau ini yang kanan ini percaya diri, yang kiri ini percaya diri. Sorry, yang kiri ya percaya diri. Sementara yang kanan dia itu sebenarnya grogi, nervous. Kenapa? Tangan kirinya ini itu berusaha untuk menahan gerakan-gerakan dari tangan kanan. Makanya megangnya modelnya seperti itu. Ya, kurang lebihnya begitu. Nah, karena waktunya terbatas, maka moga-moga kita sambung lagi di minggu depan. Ya, pertanyaan masih bisa masuk di komentar atau di WA grup kita. Jadi, stay tune. Al-Muafiq, aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.